AI itu bukan cuma buat seniman digital, tapi juga dia itu sebetulnya kalau sekretaris bisa manfaatin, ini hebat banget. Terus analisis itu juga butuh AI, desainer, project manager itu juga butuh AI. Untuk apa? Untuk membantu tetap kita koreksi, karena AI itu ya nggak 100% bener ya. Brand Boomcast. Kerjaan kantor makin berat, laporan, presentasi, desain, video, bahkan ngetik email gak kelar-kelar. Sudah nggak zamannya lagi, karena sekarang sudah zamannya AI dan banyak software manual yang sudah bisa digantikan dengan AI generator dan kalian bisa buang, ditinggalkan. Ini bukan nakut-nakutin, tapi sudah kejadian nyata. Makanya banyak pemecatan. Ini bukan nyalahin perusahaan yang pecat juga. Semua perusahaan juga lagi sulit, juga butuhnya efisiensi. Tetapi kalau kalian sendiri tidak mau mengupgrade diri untuk menjadi hebat dalam mengoperasikan AI generator, jadinya kalian adalah dinosaurus yang tidak bisa beradaptasi dengan zaman sekarang. Dinosaurus yang akan bakal punah. Ini bukan nakut-nakutin, tapi saya bilang ini berarti kode keras untuk kalian belajar AI. Karena apa? Semua kerjaan terkena imbasnya. Jadi tenaga kerja kena, perusahaan mungkin akan lebih untung, tapi mereka sekarang juga butuh AI banyak, tapi butuh juga yang bisa ngontrol dan berkomunikasi dengan AI dengan baik. Gua akan bahas cuma 12 software ini dulu ya. Sebenarnya banyak puluhan software yang seharusnya sudah kalian bisa buang dan dimasukkan tong sampah ya. Kalau bisa dimasukin tong sampah. Pertama nih, pasti kalian tahu yang namanya Microsoft Word. Nah, itu kan sudah semua orang tahu. Dulu kita tuh kalau ngetik laporan, proposal, sampai surat cinta. Bukan surat cinta ya, surat dinas. Itu di Word. Sekarang nggak perlu ngetik, cuma bicara aja. ChatGPT yang langsung bikinin kamu ketikannya, atau kamu gunakan Notion AI. Cuma bilang, tolong bikinkan laporan penjualan kuartal pertama. Langsung keluar semua paragrafnya rapi pakai bahasa formal. Dan kalian juga bisa masukkan data kalian dan dia akan langsung mengetikkan semua dengan hebatnya. Gila kan, nggak pakai asisten, langsung diketik langsung sendiri sama AI. Yang kedua, kalian mungkin pernah pakai Excel. Nah, Excel itu jagonya ngitung katanya. Rumusnya aja bikin mumet. Sampai sekarang pun saya, karena saya bukan orang accounting, saya tuh nggak mengerti Excel karena saya belajarnya desain. Nah, sekarang saya nggak usah takut saya nggak ngerti Excel, karena AI itu sudah ngerti maksud kita. Saya tinggal perintah ke AI, jadi anggap AI itu adalah orang yang menguasai Excel. Buat tabel pengeluaran kantor, grafiknya warna biru ya, langsung jadi. GPT plus Python tools atau Rus AI, itu tinggal diklik, itu sudah menggantiin yang namanya Excel. Kemudian kalau kalian tahu PowerPoint, presentasi dadakan kalian biasanya kan pakai PowerPoint, atau kalau di Mac pakai Keynote ya. Nah, dulu kan kita harus copy, paste, ngarang, pusing ya kan. Sekarang nggak perlu, cuman kalian minta aja, kalian bikin tema di Gamma contohnya ya, atau Tom, dalam 2 menit keluar 15 slide. Atau kalau mau bikin yang puluhan slide, kalian bayar aja. Dan itu jadi bagus. Tapi tetap ya harus dikoreksi ya, karena presentasinya itu berdasarkan pemikiran AI. Tapi kalau kalian yang seorang konsultan seperti saya, itu presentasinya dibikin AI itu tetap kita harus koreksi, karena kadang ada meleset-melesetnya. Tapi sudah sangat bagus dan membantu sekali, karena semuanya bisa dilakukan dengan sangat cepat. Nah, kemudian kalau kalian masih menggunakan Canva atau Photoshop, desain promosi, poster, atau feed Instagram, agak jadul sih ya. Sekarang karena kita tuh sebenarnya tinggal buka Midjourney atau Firefly atau Canva Magic desain, masukkan prompt, langsung jadi. Nggak perlu pakai desainer, nggak perlu pusing di depan komputer. Kalau biasanya lakuinnya harus mingguan atau bulanan, sekarang cuma hitungan menit bahkan detik sudah selesai. Nah, wajah kita pun nggak usah ke foto studio, sudah bisa dirombak menjadi wajah CEO superstar dunia. Nah, ini beneran loh. Nah, kalau kalian juga pernah pakai Premiere Pro atau Final Cut video editing yang kita harus mikir, motongin, ngepasin. Sekarang sebetulnya ada beberapa video editing yang juga sudah langsung pakai AI. Contohnya Runway AI atau Pika atau Descript. Dan kamu tinggal upload rekamannya, kasih naskah, langsung jadi videonya dengan efek sinematik. Kayak punya editor pribadi. Gila kan? Memang akan banyak fotografer, videografer, desainer itu akan tersisihkan. Iya, kalau mereka nggak belajar AI. Kalau mereka belajar AI, nantinya tentunya akan tetap dihargain sebagai karya AI-nya lebih bagus daripada karya AI yang biasa-biasa dilakukan oleh desainer lainnya. Terus ada lagi Google
Translate. Nah, kalau kalian biasanya kan dulu translate-nya kaku. Sekarang ChatGPT itu ya sebetulnya sudah multilingual dan atau kita sebut aja ada lagi yang namanya Deep language itu ya. Nah, ngomong bahasa Inggris formal, Jepang sopan, Mandarin bisnis bisa semua. Kamu mau ngomong bahasa apapun dia bisa nerjemahin, bisa jawab. Jadi Google Translate sebetulnya juga sudah nggak terlalu kepake ini. Karena kamu ngomong sama AI itu bahasa apa aja sebetulnya dia ngerti. Dia bisa jawab kamu. Nah, kemudian ada lagi SPPS atau Stata. Itu data analisis. Mungkin beberapa orang pemain data pernah pakai. Kita ada data banyak tapi nggak ngerti statistik. Nah, ini dia nih. Sekarang kita cukup tinggal drag drop file. CSV-nya itu kita drag itu langsung di ChatGPT. Dia langsung analisisin. Kasih kesimpulan, kasih saran. Gokil kan? Apalagi kalau kita tambah-tambahin bumbu-bumbu. Sekalian ya di-review berdasarkan berita terakhir, news terakhir. Hebat loh. Analisa yang hebat, konsultan yang hebat. Nah, mungkin jasa-jasa konsultan juga bakal tersingkirkan nih. Nah, kemudian Zoom atau Google Meeting itu kan biasanya kita kan kalau ada Zoom atau rapat itu kan 1 jam kita meeting bisa lupa semua. Coba gunakan Otter AI atau Fireflies ya. Jadi itu AI-nya nyatet, merangkum, bahkan bikin to-do list. Dia tuh ikut dengerin kita meeting. Jadi salah satu peserta meetingnya tuh AI. Dia yang akan nyatet. Kita nggak perlu bawa Aspri lagi. Didampingi Aspri. Nggak perlu ada yang kita bayar untuk mencatat. Itu sudah dicatatnya, dirangkum, dan langsung list to do itu juga dibikinin. Dan kemudian kalau kalian biasanya suka memanajemen proyek. Itu kan pakai yang namanya Trello atau Asana ya. Geser-geser kartu di Trello, kemudian sekarang nggak perlu lagi karena sudah ada yang namanya Motion atau Taskade. Mungkin belum pernah dengar ya, nanti dicoba sendiri ya. Itu AI-nya langsung atur jadwal optimal dan reminder otomatis anti ngaret-ngaret klub. Nah, nggak pakai ngaret langsung jadi itu. Nah, kemudian kalau kalian biasanya pakai email manual Outlook ya atau Gmail, ngetik email balasan satu-satu, sebetulnya ada ya, nggak semua orang pakai, belum pakai ini ya. Kita itu ada yang namanya superhuman atau email assistant dari ChatGPT. Jadi superhuman ini tinggal bilang balas email ini dengan nada sopan tapi tegas langsung keluar. Kita juga punya asisten yang bisa dikendalikan. AI kita yang menjawab menggantikan kita. Itu sebenarnya di film Iron Man sudah ada itu. Jarvis ya. Kalau kalian yang sudah nonton. Kemudian kalau kalian pernah pakai yang untuk record itu yang namanya HR Tools manual. Nah, HRD Tools ya. Oke, ngubek CV, bacain interview lokal, jadwal. Ya, capek lah ya. Sekarang biar AI yang ngurus semua ya. Jadi kalau AI yang sudah ngurus pakai HireVue atau ChatGPT atau HR Mode atau Paradox AI. Kalian coba deh. Itu juga bisa bantu sekali menggantikan tadi software itu. Kemudian yang paling gila nih, website builder manual. Itu website itu sekolah codingnya susah, bayarnya mahal, bisa ratusan juta. Bikin 6 bulan belum tentu selesai. Sekarang, bikin website cuman hitungan detik. Nggak pakai coding, tinggal minta. Ada Framer AI, ada Wix AI, ada Durable. Cuman tulis, saya butuh website untuk konsultan branding digital. Atau saya butuh website untuk jualan sepatu, saya butuh website untuk toko musik saya. AI langsung bikinkan website yang elegan dan kita tinggal minta kayak apa. Kesimpulannya apa? AI itu bukan cuma buat seniman digital. Tapi juga dia itu sebetulnya kalau sekretaris bisa manfaatin, ini hebat banget. Terus analisis itu juga butuh AI. Desainer, project manager itu juga butuh AI. Untuk apa? Untuk membantu tetap kita koreksi. Karena AI itu ya nggak 100% bener ya. Kalau kamu belum pakai AI hari ini, bukan cuma kerjaan kamu yang berat, tapi karir kamu tuh sudah berat maju. Kamu tuh pasti nanti jadi dinosaurus yang punah nanti yang akan ditendang keluar dari kantor itu. Kalau kalian suka postingan kayak gini, jangan lupa untuk follow Brand Boomcast, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kemudian kita akan bahas terus tentang AI, dunia kerja, dan juga dunia branding. Dan kalau bicara saya agak kasar-kasar dikit ya, memang lebih baik saya kasar daripada kalian nanti jadi dinosaurus yang nanti ditendang di tong sampah dan dibuang di luar itu. Oke? Sampai jumpa di Brand Boomcast selanjutnya. Brand Boomcast.